bagaimana jadinya kalau seorang manusia ketika saraf otaknya itu tidak teraliri darah dalam jangka waktu lama gitu. Terus caranya pas meneliti, oh dalam Islam itu ada gerakan sholat yang dinamakan sujud. Secara tidak langsung sujud itu mengalirkan darah ke urat saraf-saraf orang anu neliti eta masuk Islam. Hati semakin dekat-dekat gitu kan. Anu meneliti Fir'aun caranya Fir'aun di antara mumi-mumi anu terdapat misalnya diteliti aya kok mumi Fir'aun paling bagus, paling awet. Diteliti seorang profesor mengatakan, oh ternyata di Fir'aun mah aya garam. Itunya di nebangkeun nanti masih aya garam. Nah, kok bisa aya garam gitu ya? Orang tersebut berartinya kan lamun ketika otak geus teu mampu ngabaca ya pasti back to Al-Qur'an dan Sunnah hadis seperti orang mah gitu ya. TKB bisa diakalan gitu kan. Maksudnya emang ayat iya termasuk akal ya uyah nanti mana apakah Firaun mandi garam dulu atau ditanya di kitab misalkan di kitab Alkitab dan lain tidak ada keterangan. Lihat juga ngobrol dengan orang Islam bahwa dalam Islam dikatakan bahwa Firaun itu sebelum mati nanti ditenggelamkan disalamatkan teh sebab jadi pelajar. Oh ternyata di Islam bahwa Firaun mati di tenggelam bilang pantas saya asup masuk penelitian langsung masuk Islam. Lah Islam bisa ngajak. Nah zikrullah balik itu udah wa doa jeung doa langsung keduana sibuk dengan zikrullah bukan orang yang meninggalkan doa notarana doa adalah orang sombong asli kan sombong najal orang yang paling sombong adalah orang yang jarang berdoa. Nanti katakan seperti kan gitu biasanya atuh dalam orang geus ngerasa wah karir bagus gitu ya perekonomian bagus cemerlang gitu bener tuh dodo cobaan ke orang seperti itu timbul perasaan asa terbutuh asa geus rahacup terbutuh ketika orang geus merasa seperti kan gitu tong salah didinya anu paling berat bahwa ujian ketika dia sudah merasa cukup, sudah merasa bisa, sudah merasa asa teu perlu ngadoa teh. Ngadoa naon geus araya. Bener teh? Bener teh? Godaan jaga jalma nu beunghar nu gitu. Urang ketika miskin ketika eta ngadoa tiap poe sababna sama butuh gitu kan teu ciri-ciri nu bakal isuk beurang peuting misalkannya berdoa. Tapi ketika geus beunghar ya itu gitu ya udah cukup gitu kan ya lantas jadinya timbul sombong terus dina doa afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah pang abdul dzikir lafaz la ilaha illallah jeung pang abdul doa adalah alhamdulillah. Naon berarti artinya yang doa yang paling utama itu ya ayat di Natanqihul Qaul kalau tidak salahnya Natanqihul Qaul eta hadis. Kenapa yang dikatakan afdalu doa ya alhamdulillah doa yang paling utama itu adalah dan sababnya sabab lain syakartum la azidanna persering jadi kieu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan itu secara tidak langsung adalah meminta hal yang lebih, meminta ditambah. Bersyukur itu adalah perilaku meminta pertambahan nikmat benar. Dan paling sopan. Cara paling sopan meminta tambahan rezeki itu Gusti Allah ya syukur.
nah geus we logikana kieu lah. Logikana tong hese-hese teuing. Kurangnya. Misalkan kita punya adik si A dan si B. Kedua-duanya dikasih uang 50.000 misalkannya seminggu. Si A mah uang 50.000 nanti bae beak pakai ngarental PS, kawane, main game. Tapi ketika si B nya uang nakor dijajankeun 20, 30 deui disim. Sebagai misalkan kita sebagai kakak cenderung hayang nambahan kana mana, pengen memberi lebih kemana, pasti ke B. Soalnya hambur gitu ya, masih ke si A mah uang naga dipakai, tapi ke si B mah secara tidak langsung si B melakukan apa? Berperilaku seperti itu secara tidak langsung dia itu meminta tambah. Maka ketika si A dan si B meminta tambahan, misalkan ya si A meminta tambahan, kita sebagai kakak Korea bukan kita menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk lain, tapi ku analoginya seperti itu. Allah ketika melihat gitu ya, apa yang kita lakukan dengan nikmat yang telah Allah berikan, gitu, otomatis la aji dan naf. Jadinya kalau secara labdiah kan Mang Ahmad pakai lam naon teh? Lam taukid. Lam taukid itu yakou mau di al kosami, berada katanya ditempatkan sejajar dengan kata sumpah. Sumpah ya bahasa kalau di abi maksudnya bahasa kata yakin sumpah bakal ditambah, artinya tela azi dan aku yakin sumpah bakal ditambah. Nah eta wa tadaru jeung tadaru, aduh ieu nya tadaru wa qira'atu kata tadaru yang fokus rendah hatinya, bukan rendah diri. Rendah hati, rendah diri, merendah dua sebenarnya untuk uang bahasa wajah ayahnya ayah tawadu, istilahnya tawadu labdiah, tawadu action gitu ya. Saya itu mah orang nggak punya, tapi bari hati mah remeh kan eta tawadu action, aya tawadu kolbun, atau memang didasari merasa rendah nanti kita emang gitu kan. Nah orang tuh ini orang marah dengan gitu teuing ceramah ngadawankeun diri sorangan, kan kita juga harus mengapresiasi diri gitu. Nah jadi kudu apal tempat. Tuhan juga mengapresiasi kita, jadi orang ngapresiasi bukan hayu-hayuan ngadawan ke dia tidak tawadu. Bukan itu ya model tawadu tadaru DPDP gitu ya. Orang yang merasa punya kelebihan baik dalam rupa, tahta, popularitas, skill, ilmu, cenderung lebih susah tawadu. Bakal lebih susah. Udah geus boga. Kita punya sesuatu, kita punya something yang memang orang lain tidak punya. Kita lebih atas. Kahiji lebih susah tawadu, kaduana lebih susah menghargai orang lain. Lebih susah. Biasana. Mata lamun teu kailmuan mah harta bisa jadi gimana, tahta gimana, jadi gimana, jadi barengan ke ilmu. Oke, Qurannya jangan baca Quran, fokus baca Quran. Susah. One day one ayatnya, kalau loba ting sampai seayat Dan ahabul amali wae aduamu. Wah, kesemangat bulan puasa awal Ramadan. Ini mah 2 juz sampai sehari 2 juz bulan Ramadan. Poe ke-15 ke-20 aduh hari. Akhirnya
susah qiraatul Quran baca Quran teh mataknya angkeun hate nya jeung di Quran teh cenanya kuntu syafi'an yaumil qiyamah jadi syafaat. Wassadaqah teh ada fi'ati lil bala jeung sedekah dan memperbanyak sedekah. Yang mana sedekah itu adalah ada fi'ah lil bala. Sedekah no? Kama salino ai sedekah teh contohna saperti umpamana teh ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah gitu nya anu ayatannya aduh lupa dia yunbikuna amalahum fi sabilillahi kama salih habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunnatin mi'atu habbah 7 buah dalam setiap buahnya ada 100. Nah itu nya jadi berarti sama 700 ya 7 pikul sumbalatin mi'atu berarti nantinya buratna sodakoan jadi amanah gede teh burat ikhlas susah ikhlas. Sekarang pun zaman dokumenter sodako asa kurang serak kita lamun sodako kita ngasih sumbangan lamun tadi beda deui jeung kalau dengan misalkan sebuah lembaga atau naonnya anu ngordinir gitu ya mengkoordinir uang dari orang lain untuk tah eta mah emang kudu transparan kudu aya bukti eta tapi lamun secara pribadi mah nya ieu mah nah ai asup kan eta ai kita mah harus sama kan apa yang diberikan tangan kanan tangan kiri ulah apa ayo orang mah katanya apa yang diberikan tangan kanan seluruh tubuh wajib mempublikasikan. Nama katanya apa yang diberikan oleh tangan kanan seluruh tubuh wajib mempublikasikan. Beratnya sedekah anak nyampe. Ayeuna we boleh. Itu udah asa kurang upload lamun teu di-upload. Kita manusiawi gitu. Wayahna we. Namun aya pahalaan itu. Wa yasalu al-afwa wal afiyah. Wa yasalu Allah taala al-afwa berarti tobatnya. Nabi tara kurang di sabaratus mengucapkan istighfar sehari deh. Tara kurang di 200 kan ya? Nyata ini kalau tidak salah dalam sehari ya kalau salah koreksinya. Kalau tidak salah dalam sehari itu Nabi tara kurang dari 200 kali mengucapkan istighfar. Eta nabinya al-ma'sum nabi yang orang kan ya benar dah manusia itu sombong gitu banyak dosa loba entah hampura tarakan ibaratnya we urang boga babaturan yen salah unggal poe eta misalkan ya kita punya teman bikin salah unggal poe tapi tara aya basa-basi minta hampura-hampura acan geunah sih duh eta sedilna juga nih salah hare-hare heuras aduh tipuh gitu ya matak uyuhan urang mah nya ditulungan keneh ku Gusti Allah di rizkian oge salah loba di dunia wal akhirah sallallahu taala anil balai fa inna man dayan saya sunah jalma ruziko anu dirizkian itu siman doa kana doa atau bidoa nganaklirkeun harap jarna doa ku doa lam yukhram tah teu diharamkeun itu si iman dijabati ku ijabah ijabati aja ieu naklirkeun bawahnya atau ijabata kan ud'uni astajib sing yakinnya bahwa dalam masalah doa Allah pasti bakal ngaijab cuman anu jadi masalahna aya gitu nya can cuman masalahna bener teh urang teh saya sering ngabahasakeun ya kieu ya Allah misalkan ikhtiar saya seperti ini saya ingin rezeki seperti ini umpamakannya tapi ternyata gitunya ikhtiar enggak sih ya tapi kok masih gini-gini aja misalkan berdoa tidak berhenti tapi kok masih gini siji ini perlu dipertanyakan yang pertama apakah kita tahu dengan cara ngaijabah Gusti Allah
apakah kita tahu dengan bentuk ijabah Gusti Allah? Keduana, apakah kita tidak tahu waktu dan caranya tadi teh waktu na iraha. Terus terakhir waktu yang cara ijabah yang kita mah tara sadar bahwa Allah teh geus ijabah. Umpama seperti kan kieu. Kita misalkan hayang pengen duitnya, misalkannya pengen duit sehari 100.000 banyak, atau pengen duit sekian tina hasil naon tina hasil ikhtiar. Tapi uang nama kadang Allah itu tidak ngasih uang, tapi ngasih beras. Allah tidak ngasih uang, kita minta uang tapi yang datang beras. Orang sadar. Kadang Allah tidak ngasih beras, tapi Allah ngasih rasa kenyang. Kadang Allah tidak ngasih beras dan ngasih rasa kenyang, tapi Allah ngasih kesehatan. Orang minta nasi, tapi kan orang lihat, lagi saking maksanya kita sama Tuhan, minta ini teh kudu kieu we, bari kudu ya Allah, mun bisa mah buru-buru di ACC ieu doa. Saya pengen dia yang buru-buru kabeli imah, kabeli motor, saya pengen beli ini. Kalau bisa tahun ini, semoga tahun ini segala yang telah diceritakan terkabul. Aduh, katakannya kita nggak ada gitu ya, nggak target gitu. Jelek tuh naon, silahkan bagus itu kita harus punya. Tapi lebih halus keneh mah, yang penting persembahkan ikhtiar kita yang terbaik gitu kan ya, dan pasrahkan yang kadang teman bisa mah ya Allah buru-buru selesai. Pain kana teh lamun mah kabuktian al naon al balau balai muqaddaron eta anu geus ditangtukeun. Kalau saja balainya sudah ditentukan, yusiba dah bakal yusibnya dah bakal ngenaan, tah bakal terjadi itu balaihu ka itu si iman. Bisa lama halata teu aya naon-naon di aya tempat mau bisa. Tetapi naon? Kita itu berdoa pengen dihindari dari musibah, tapi memang musibah itu memang sudah ditentukan bakal terjadi ke orang. Lama halata mau bisa tetap mau bisa ngahindar. Jadi mau bisa ngahindar. Kan mang cenah tadi teh aya nu mualak. Oh berarti itu kalau geus terjadi itu mah bukan mualak lagi, itu mah emang geus tentukeun. Soalnya anu mualak eta teh lainnya anu mualak misteri gitu. Hal-hal anu memang orang tidak diketahui. Kan kadang kita udah mati-matian berusaha tapi ternyata hasilnya minang lah saya gitunya. Bukan minang, saya pernah gitu ya. Ayo nyeting teh yuk gitu sesuai panuan bete tempat. Nah, kene meuli teh kitu. Orderan teh sepi. Kadang seperti gitu. Oh, berarti tapi dia kan. Walakin yasaro tatapina Allah bakal ngagampangkeun. Walakin yasaro tetapi bakal ngagampangkeun huka itu siman sa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Ale gitu siman. Wa yarzuqu jeung ngarizkeun itu siman asobro kana kasoba barang. Balainya itu tidak dihindarkan oleh Tuhan. Jadi efek dari doa, efek dari tidak doa teh kahiji. Yang pertama ada yang bisa memang menolak balai. Dari sedekah ada yang bisa menolak. Tapi kalau memang balainya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, pasti tetap akan terjadi. Namun, nah iya, ya sallallahu taala wa yarzuqu as-sabra bi barakati doa ku barakah doa. Allah ngagampangkeun kana ya Allah gitunya, misalkannya berikanlah kami rizki dengan rasa syukurna. Misalkan kalau ada balai, bere ejeun sabar, panjangkeun umur abi ejeun berkah, panjang doang terberkah nambah dosa. Bener. Panjang umurnya sehat selalu, tapi henteu berkah daek. Tapi teu nambah lo. Masuk di neraka dipikir-pikir bener. Yang panjang itu belum tentu
kita ngadoakan kan itu. Minta rezeki dengan rasa syukur. Ada balai minta rasa sobar, yang panjang umur minta berkah serta. Salih deh. Allahumma ya Allah gitu ya. Nah, di dia musannif ngahak ya Allah. Katanya namanya kernulis. Ya Allah. Illa idza ta'allama, kecuali di mana-mana ngaji atau belajar itu si ta'allama ya ta'allamu film adanya. Ngaji itu si man sekolah. Minan nujumi, tina ilmu nujum. Mengkaji atau mengetahui kodroma kana ukurana perkara. Yu'rafu anu bisa dikanyahokeun bihi ku itu ma naon al kiblatu kiblat wa auqat naon ya wa auqat tus salat atap kana kiblat. Oh terus jangan perang-perang auqat waktu salat paya juju atuh menang atuh boleh naon dalika itu ta'alumu ilmu nujum li'annahu karena yang saya itu ta'alumu itu nujum sababun jadi sabab minal asbabi dari pirang-pirang sabab maksudnya jadi sabab mengetahui waktu sholat waktu puasa mulainya gitunya paya juju atau menang naon ta'alumuhu ngaji atau mengkaji nah itu ilmu nujum kasairil asbabi berbeda sepertikan mengkaji pirang-pirang ilmu asbab takut tadawa dan nyatana da namanya ta'liliyah panafa ta'liliyah enggak mah takut tadawa dan nyatana terus berobat saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di dia kecuali mengkaji ilmu nujum untuk qadroma yu'rafu bihi al-qiblat wa auqatus shalah. Untuk ilmu nujum perbintangan untuk mengetahui waktu sholat juga arah kiblat. Saya tahu didikan itu paya juju. Berarti anu lebih nama ulah. Entah aya ilmu falakiyah. Kalau di kita mah gitu aya kannya ilmu ru'yah, aya ilmu hisab. Kalau dengan hisab kan seberapa puluh tahun ke depan ya sudah bisa ditentukan, bisa dihitung kan ya. Itu ilmu hisab, ilmu astronomi. Kaliwat tuh. Oh, kaliwatnya. Baik juga tuh dalika cuma namanya dalika itu wa ma ta'allumu ilmu tibbi gitu ya. Adapun hari ngaji kana ilmu non tibbi kedokteran baik juga tuh menang itu ta'allum ilmu tib lianahu itu ilmu tib sababun jadi sabab minal asbabi dan sarwat ilmu nujum. Jadi berarti lamun umpama kieu nya jampan ayeuna jam geus aya, kompas geus aya gitu. Matak di dieu dikatakeun tuh masukan fardu ain gitu kan. Ini masalah kenapa? Ini kerja jaga mah gitu kan, pagunung gitu. Saya pernah gitu nya waktu baheula di Cipanas teh. Sholat gitu nya. Pas ngayuk, ayo sholat outdoor, pas diliu, nah malikna ka timur, nah menyebutkan malaikat timur, dah orang menempuh masjid ke belah ditu, ek di bejaan, gorowokan seperti, nah, menghadap, ayah pernah ngelihat na video nih, ayah na video. Hotel gigiran Ka'bah di Mekah gigiran Ka'bah masih ngadap salah ken. Benar. Nah, rata-rata guru saya pernah kan ayah di pesantrennya ayah pelajaran takribu jam 1 rupiah. Nah, survei ke warga di kampung-kampung mau menanyakan kiblat nya anu aya di masjid. Di masjid anu aya di rumah masing-masing. Kalau sholat menghadap kamu. Rata-rata kebanyakan warga itu sholatnya itu mustakbilal juru. Jadi kajur jadi
rada nyew baratna kan rada rada kan lamun di urang sabaraha derajat di arah barat. Aduh poho deui aya perdebatan inget keneh pengarang kitab Takribul Maqsad jeung kalau tidak salah dengan Imam Nawawi perbincangan dalam memasarkan arah kiblat. Ari pengarang kitab Takribul Maqsad mah dihitung gitu nya kiblatnya jadi arah kiblatnya ke sebelah dia cenah masjid. Imam Nawawi nah itu kiblat padahal jauh gitu. Kayaknya ngari ulama gitu nya aya aromahna. Aduh capek-capek gitu ayeung gitu ya. Saya pernah mendengar gitunya hikayat seperti itu. Aja Pak Ilyana tahu adapun ilmu kedokteran mata ini jelas utamanya. Derajat dokter dan guru di hampir disamakan ya. Wa qad hukiya an Syafi'i sagitunya qad hukiya an Syafi'i wallahu a'lam bis.